Belum bebas. Yang belum bebas itu brusellosis sama TBC dan paratini. Kemarin kita waktu pas kita periksa di Australia itu kan dia ada sertifikat laboratorium gitu, sertifikat bebas brusellosis. Beda lagi nih, Beda jadi satu-satu. Misalnya hasil 5 slide ya Pak? Harus 5 slide. Terserah 2 juga boleh. Enggak, 10 boleh, 20 boleh. sip. Nah iya itu tetap cuma awalnya kan dia Iya. kalau penjaga rumah Tapi emang dia dilatih. dilatih untuk menjaga rumah walaupun rumah Kapolda kan Oh ya emang statusnya Babel itu kayak aqua. Jadi dia ayo telah memberikan kita semua kesempatan untuk masih tetap bersama-sama hadir pada sore hari ini, masih semangat walaupun sedang berpuasa untuk melaksanakan diskusi kelompok Kapitas Selekta Veteriner yang dibimbing oleh Dr. Iwan Giono Trisnadi. Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya selama maksimal 10 menit. Terima kasih. Itu kurang lebih berisi. Saat ini kita sedang kekurangan sapi dan membutuhkan pemasukan indukan untuk penyediaan stok. Kemudian salah satu negara yaitu Meksiko mengajukan pemasukan indukan. Kemudian setelah dilakukan kajian risiko oleh tim analis, akhirnya disetujui dan pemasukan dari Meksiko tersebut dapat terrealisasi. Masa perjalanan atau masa transportasi sapi yang memakan waktu 35-45 hari masuk dalam kategori perjalanan panjang. Kemudian yang kedua, berasal dari negara yang belum bebas brusellosis, tuberkulosis dan paratuberkulosis. Kemudian yang kedua, pemeriksaan di atas alat angkut. Pemeriksaan di atas alat angkut ini terdiri dari pemeriksaan dokumen dan fisik. Untuk yang dokumennya itu surat keterangan mutasi muatan. Kemudian juga kita cek juga untuk health certificate dari negara asal. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan hewan di atas alat angkut. Ini pemeriksaan hewan ini antara lain mencakup pemeriksaan status present, kemudian juga pemeriksaan secara inspeksi. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Iwan Okta untuk mempresentasikan simulasi kasus kelompok 2. Waktu dan tempat. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 akan memaparkan studi kasus yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Untuk kasus di kelompok 2 ini adalah ada seorang Kapolda yang bertugas di Sulawesi, yaitu di Manado. Nah, Bapak Kapolda ini dialih tugaskan ke Bangka Belitung. Nah, Bapak Kapolda ini kebetulan mempunyai anjing, di mana anjing tersebut merupakan anjing yang sudah dipelihara selama kurang lebih 6 bulan dan sudah dilatih untuk menjaga rumah dinas daripada Bapak Kepala Polisi daerah ini. Anjing ini akan dibawa bertugas ke Bangka Belitung, di mana di Bangka Belitung ini anjing ini juga ditugaskan untuk menjaga rumah dinas Bapak Kapolda. Nah, sebelum Bapak Kapolda ini berangkat ke Bangka Belitung, Bapak Kapolda ini juga ditugaskan terlebih dahulu untuk beberapa hari dinas di Bali. Bapak Kapolda ini juga berniat untuk membawa anjing tersebut ke Bali, kemudian selanjutnya dibawa ke Bangka Belitung. Ada 2 skenario di sini. Nah, skenario ini didasarkan pada Juknis HPR, yaitu nomor 87 tahun 2016. Pilih kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemasukan daging dari negara yang belum bebas HPAK atau berdasarkan zona base. Dengan klausul pada Undang-Undang 41 2014 yang baru, jadi pemerintah dapat melakukan pemasukan daging sapi dari negara yang belum bebas HPAK. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang diubah dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan kasusnya, yang dalam hal ini akan dipresentasikan oleh Dr. Edi Chandra Jebuan. Saya mewakili dari kelompok 5, nama saya Abdul Nasution. Studi kasus yang kami diskusikan yaitu adanya pemasukan sapi Brahman Cross, yaitu sebanyak 2.300 ekor dari Australia dengan dokumen lengkap, di mana di perjalanan dari Australia menuju Indonesia itu terdapat kematian 6 ekor, dan selanjutnya diperoleh anamnesa kalau kematian itu dikarenakan kondisi dalam perjalanan di mana ombak yang sangat kuat yang menyebabkan terjadinya stres dan faktor lainnya di dalam kapal yang menyebabkan sapi tersebut mati. Selanjutnya, setelah dimasukkan ke dalam instalasi karantina selama masa pengamatan dalam waktu 3 hari, itu terdapat 8 ekor sapi yang mati dengan gejala diare berdarah, bulu kusam, cermin hidung kering, serta suhu tubuh itu 39 derajat Celcius, dan ini tentu saja sebelum sapi tersebut mati. Untuk bertanya maksimal 2 orang kepada setiap kelompok. Jadi ya, kepada teman-teman yang mungkin ingin memberikan pertanyaan, tanggapan atau saran, opini dan lain-lain, disilakan. Ya, mungkin. Terima kasih. Saya mau bertanya untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, kira-kira manajemen resiko untuk pemasukan dari negara Meksiko itu seperti apa? Terus kemudian apakah diperlukan pulau karantina untuk menunjang tindakan karantina? Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan gini, menurut saudara ini untuk apakah daerah bebas historis itu efektif gitu loh kalau tidak divaksin? Contohnya saja kayak Bali. Bali itu kan daerah bebas historis dulunya. Nah, di sana tidak ada melakukan vaksinasi dan tiba-tiba terjadilah wabah seperti itu. Nah, di sini apakah daerah-daerah yang bebas secara historis juga itu ada kebijakan baru seperti itu untuk mencegah adanya ledakan rabies lagi gitu? Menanyakan kepada kelompok 5. Tadi dari slide yang telah dibacakan itu populasinya 2013. Nah, dari jumlah angka kematian tadi yang di perjalanan 6, lalu di IKH 8 ya tadi kalau nggak salah, apakah menurut saudara itu jumlah kematian yang wajar? Itu yang pertama. Yang kedua, atas dasar apa yang tadi pembuangan bangkainya di laut itu atas dasar apa? Lalu yang ketiga, apakah dari ciri-ciri anamnesa yang sudah ditemukan tidak bisa ditentukan dia didiagnosa sakit apa dari hasil? Saya tunjukkan ke kelompok 2. Kalau misalnya saya bikinkan skenario yang baru nih tentang pengeluaran anjing yang dari Sulawesi Utara. Kalau anjingnya misalnya dia dilaporkan dengan SK, dia memiliki SK bahwa dia ini merupakan hewan organik. Terus tindakan karantina apa atau saran apa yang bisa diberikan sama petugas karantina, baik itu di pintu pengeluaran, transit maupun pemasukan di. Untuk pertanyaannya, saya tunjukkan ke kelompok 3. Saya cuma mau menanyakan resiko untuk rembesan atau cemaran dari ketika pemotongan sapi tersebut ke daging itu apakah ada resikonya? Kemudian apakah di negara kita itu perlu ada pengujian laboratorium? Kalau perlu itu pengujian apa? Dan instansi di Indonesia ini mana yang sudah bisa menguji untuk PMK? Demikian, terima kasih. Ini pemaparan ada soal untuk hukuman. Hukuman yang cocok, kira-kira nih ya, hukuman yang cocok itu seperti apa sih? Mau tanya ke kelompok 5, tadi di slide kan ditampilkan pemeriksaan di atas alat angkut itu ada pemeriksaan permit, import permit dan
bill of lading. Apa benar seperti itu? Di atas alat angkut kita periksa permitnya dan BL-nya. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai pemasukan sapi indukan tadi dari Meksiko ya. Yang kita takutkan kan dari Meksiko ini salah satunya BSE ya. Seperti kita ketahui BSE ini masa inkubasinya 2-8 tahun. Kelompok 3 ya. Mungkin ini saya menanyakan untuk menurut Anda itu kan tadi disebutkan hal-hal tertentunya itu salah satunya adalah untuk swasembada pangan ya. Nah maksudnya di sini saya ingin menanyakan efek untuk ke peternak rakyat dengan adanya kebijakan ini menurut Anda seperti apa? Saya mau bertanya ke kelompok 4. Mimpi besar negara kita tuh kan ingin membangun badan karantina nasional ya. Sekarang yang kita tahu UU 16 itu kan sedang direvisi bersamaan dengan direvisinya UU tentang karantina kesehatan juga. Menurut kelompok 4, menurut pendapat kelompok 4 mungkin nggak sih adanya penggabungan kedua UU ini antara UU karantina kesehatan dengan UU karantina pertanian. Demikian pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara moderator, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Dr. Hewan Sutarti. Manajemen risiko ya. Mengimpor daging berarti itu bukan untuk swasembada, jadi fungsinya hanya untuk supporting agar stok agar masyarakat itu dapat daging. Nah, bagaimana dengan swasembada? Swasembada itu bisa dilakukan kalau kita yang kita impor atau kita lakukan adalah dengan membuat pabriknya. Pabriknya itu kan sapi. Untuk kelompok 3, resiko ada nggak cemaran atau tidak? Itu pasti ada kemungkinan cemaran atau yang kita lakukan adalah itu dari hewannya itu sendiri. Jadi yang benar bagaimana untuk meminimalkan resiko itu yang kita ambil adalah hewan yang sehat. Standar kemana? Jadi kami ini beranggapan kalau dia itu nyampe di daerah yang karantinanya tidak menerapkan INSW. Kalau kita menerapkan INSW atau yang berstandar yang internasional seperti di Priok itu pengguna jasa itu langsung datang membawa berkas ke kantor dan di sanalah akan dilakukan pemeriksaan ini. Belajar dari Provinsi Bali yang mungkin dulunya bebas, statusnya bebas dari rabies, namun juga tidak melakukan vaksinasi. Dan kita lihat yang sekarang terjadi dari tahun 2008 terjadi wabah dan sampai sekarang belum bisa dibebaskan. Untuk yang dari ini diperkuat oleh Permen Hub nomor 29 tahun 2014 pasal 29 ayat 6 huruf poin huruf A di sini berbunyi bangkai hewan yang telah dihancurkan atau dipastikan bangkai tersebut dapat ditenggelamkan dengan segera. Ini memperkuat untuk menjelaskan dari Aneks 5 Marine Pollution nomor 73/78. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir yaitu ulasan dari pemimpin kita. Disilakan kepada Dr. Hewan Gianot Isnandi.